Salam Guru Penggerak. Berikut adalah aksi nyata modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, oleh Winda Hastuti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Tujuan pembelajaran khusus modul 3.2, CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Aksi nyata ini dilakukan pada Kamis 2 November 2023 di SDN 01 Jeruk Sawit dengan menghadirkan 17 orang, yaitu kepala sekolah, komite, 6 wali murid, 2 murid, 7 guru kelas, dan mapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SDN 01 Jeruk Sawit, Ibu Veronica Dewi Purnawati SPGSD beserta Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SDN 01 Jeruk Sawit. Yang kami hormati Ketua Komite Bapak Sumarjo beserta Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang kami banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri undangan dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya nanti yang kita tunggu-tunggu di hari kiamat. Di sini sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diskusi pemetaan aset sekolah, yang keempat penyelarasan hasil visitasi akreditasi, dan yang terakhir adalah penutup. Mengejak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah acara kita nanti berjalan dengan lancar. Yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Ibu Veronica Dewi Purnawati SPGSD, kami persilahkan. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN 01 Jeruk Sawit, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 01 Jeruk Sawit, yang saya hormati juga Bapak Ibu perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SDN 01 Jeruk Sawit, dan juga anak-anakku perwakilan dari siswa yang hari ini bersama-sama di dalam kegiatan yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih berkumpul di SDN 01 Jeruk Sawit ini dalam kegiatan diskusi bersama tentang aset yang nantinya akan disampaikan oleh salah satu guru kami, dan tujuannya nanti untuk perkembangan dan kemajuan dari SD kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komite dan juga Bapak Ibu wali murid yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu, dan mungkin cuma di tengah-tengah kesibukan panjenengan bisa meluangkan waktu untuk hadir di SDN 01 Jeruk Sawit memenuhi undangan kami dalam kegiatan di SD ini di pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Komite dan juga Bapak Ibu wali murid, tujuan kami mengundang Bapak Ibu sekalian di sini adalah
untuk berdiskusi bersama, untuk menyatukan visi, menyatukan diskusi, mungkin juga nanti dari panjenengan ada usulan-usulan yang membangun untuk kemajuan SDN 01 Curug Sawit dalam hal aset dan untuk fasilitas yang ada di SDN Curug Sawit. Bapak Ibu, tujuan utama sebenarnya dalam kesempatan ini, diskusi ini juga diperuntukkan untuk pemenuhan tugas dari Ibu Winda Hastuti, karena Ibu Winda Hastuti ini saat ini sedang mengikuti diklat pendidikan guru penggerak, karena Ibu Winda Hastuti sudah masuk di dalam guru penggerak dan harus memenuhi tugas. Tugas itu salah satunya adalah dengan beraudiensi seperti ini, beraudiensi dengan komite, dengan wali murid, dan juga dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD ini untuk berdiskusi bersama. Mungkin nanti hasilnya dari usulan-usulan dari komite, dari wali murid, atau bahkan dari Bapak Ibu guru di sini bisa sebagai bahan untuk pengembangan segala sesuatu yang berpositif untuk menunjang pendidikan, menunjang fasilitas, menunjang sarana prasarana, dan untuk pembelajaran yang dimanfaatkan untuk pembelajaran anak didik kita dan putra putri panjenengan semua. Jadi nanti di dalam kesempatan diskusi ini nanti saya mohon juga andil juga sumbangsih dari Bapak Ibu wali murid dan juga Bapak Ibu guru di dalam bidang pemetaan aset sekolah. Dan nantinya di dalam kesempatan ini juga dari Bapak Komite kami juga nanti mohon sumbangsih, mohon usulan apa yang terbaik, apa yang nantinya kita lakukan yang dapat kita realisasikan untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 01 Curug Sawit. Jadi dari sekolah dan juga Bapak Ibu wali murid dan komite, saya mengharapkan ada sinergi yang baik, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun SDN 01 Curug Sawit ini menuju SD yang lebih berkualitas. Apalagi juga dengan adanya guru penggerak di SD ini yang nantinya bisa sangat bermanfaat sekali untuk peningkatan mutu kualitas dari SDN ini. Ini nanti bisa dimantapkan dan ditindaklanjuti, dan guru-guru penggerak ini nanti juga akan berkembang. Tugas dari guru penggerak nanti juga tujuan utamanya adalah menggerakkan, membawa peningkatan, perubahan yang baik untuk kualitas pendidikan di SD ini untuk menuju kualitas yang lebih baik lagi. Bapak Ibu juga dari Bapak Ibu guru di sini juga punya kesempatan untuk mengikuti guru penggerak, dan di SD ini Bapak Ibu gurunya yang dari kategori usia bisa untuk mengikuti guru penggerak, dan Bapak Ibu guru sudah mencoba, sudah mengikuti karena memang harus ada seleksi, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi guru penggerak bisa lolos. Kita juga dalam kesempatan ini saya mohon doa dari Bapak Ibu wali murid dan juga Bapak Komite semua, SD kita ini diberi kesempatan Bapak Ibu gurunya untuk berkembang dalam diklat guru penggerak, dan untuk kompetensinya nanti bisa meningkatkan kualitas pendidikan di SD ini. Itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini sekali lagi nanti pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Hastuti nanti bisa menjadi dasar untuk panjenengan semua memberikan saran, usulan, dan sumbangsi panjenengan untuk peningkatan, tujuannya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN 01 Curug Sawit, khususnya di dalam bidang pemetaan aset sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan di dalam pengantar
pada kegiatan kita di pagi hari ini, yaitu diskusi bersama dengan komite dan wali murid beserta Bapak Ibu guru di dalam pemetaan aset sekolah. Dan nanti di akhir setelah diskusi, saya bersama Bapak komite juga ingin berkoordinasi dengan panjenengan semua di dalam menindaklanjuti tentang visitasi akreditasi yang kemarin telah terlaksana, karena ada hal-hal yang perlu kita koordinasikan bersama dan nanti juga akan ditindaklanjuti dan mudah-mudahan dapat terrealisasi sesuai dengan harapan kita. Semua ini Bapak Ibu demi kemajuan anak-anak kita dan demi kemajuan dari SDN 01 Jeruk-Sawit. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa panjenengan semua, karena kami bisa melaksanakan tugas kami itu harus bersinergi dengan panjenengan semua dari wali murid dan juga komite. Karena itu dukungan panjenengan semua ini sungguh bisa betul-betul membawa perubahan bagi kemajuan SDN 01 Jeruk-Sawit. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar kegiatan di pagi hari ini. Mohon maaf bila banyak salah kata yang kurang berkenan, dan nantinya semoga kegiatan diskusi ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Sumbangsih panjenengan kami sangat kami harapkan supaya nanti bisa membawa kemajuan di SDN. Terima kasih dan saya berikan kepada Bapak Ibu. Demikian tadi sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Veronica. Untuk selanjutnya yaitu diskusi pemetaan aset sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Hastuti. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada beliau. Monggo. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Veronica Dewi Purnawati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku Kepala SDN 01 Jeruk-Sawit yang kami hormati, beserta Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Bapak Suparjo selaku Ketua Komite SDN 01 Jeruk-Sawit, Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati serta anak-anak yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pertemuan pada pagi hingga siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Di tengah-tengah kesibukan masih berkenan untuk menyempatkan hadir memenuhi undangan kami. Di sini Bapak Ibu, kami selaku calon guru penggerak memiliki tugas untuk menyampaikan pemaparan berkaitan dengan pemetaan aset sekolah. Baik, jika dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya melihat aset sekolah itu hanya terbatas pada benda-benda fisik yang bisa menunjang pembelajaran. Contohnya adalah LCD, mikrofon, sound, kemudian ada media pembelajaran yang lain seperti itu. Namun ternyata aset sekolah itu sangat luas sekali. Ada 7 modal utama yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Ada 7 modal utama yang bisa kita gunakan selain untuk menunjang proses pembelajaran, tentunya untuk
mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, karena mulai tahun 2022 itu sudah mulai ada yang namanya kurikulum merdeka dengan gerakan Merdeka Belajar, di mana Bapak Ibu guru dan anak-anak itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Contohnya bisa dengan outdoor, belajar di luar kelas, belajar dengan alam, kemudian juga ada misalkan di sekolah pun ada proyek P5 yang kemarin juga sudah diselenggarakan ya Bapak Ibu ya di SDN 01 Jeruk Sawit. Lanjut Bu Frida. Nah, di Desa Jeruk Sawit ini berada di Kecamatan Bondamerjo. Salah satu aset utama atau aset pendidikan yang ada di Desa Jeruk Sawit, salah satunya adalah SD, adalah sekolah SDN 01 Jeruk Sawit ini. Lanjut Bu Frida. Nah, di SDN 01 Jeruk Sawit, kita biasa untuk menyebut bahwa sekolah itu sebagai suatu ekosistem. Jika di materi IPA, ekosistem itu adalah suatu bentuk interaksi antara benda hidup dan unsur yang tidak hidup, atau biotik dan unsur abiotik yang biasa atau saling menunjang satu sama lain, saling bergantung satu sama lain. Nah, begitu pun juga dengan pendidikan Bapak Ibu. Ada yang namanya unsur biotik atau unsur abiotik. Biotik atau yang hidup yang ada di SD itu ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada Bapak Ibu semuanya, selaku wali murid, ada Bapak komite, ada Ibu pengawas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk benda atau unsur yang tidak hidup atau abiotik atau yang menunjang proses pembelajaran di SD itu adalah faktor keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Nah, ini adalah 7 modal aset utama yang bisa dimanfaatkan di lingkungan pendidikan kita, Bapak Ibu. Nomor 1 adalah berada di modal manusia. Modal manusia ini sendiri berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada atau yang saling mempengaruhi di sekolah dasar kita. Kemudian juga ada modal sosial, modal fisik, modal politik, modal agama dan budaya, modal finansial, dan ada modal lingkungan alam. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu berkaitan dengan modal manusia. Nah, modal manusia ini sendiri adalah sumber daya manusia yang dapat menunjang proses pembelajaran kita. Nah, di sini juga ditentukan ada pengelompokan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah atau dalam komunitas itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi yang sudah kami sebutkan berkaitan dengan modal manusia, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa modal manusia itu sebetulnya ada siapa Bapak Ibu? Poin utama yaitu adalah murid. Yang pertama adalah murid. Bisa diedit. Yang pertama adalah murid. Nah, kalau murid sekolah otomatis harus ada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di sini juga ada peran panjenengan semua selaku wali murid, selaku wali murid. Nah, dalam hal ini juga ada peran dari ibu kepala sekolah dan peran bapak komite. Itu jika dilihat dari forum ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika di rumah ini kita juga bisa menambahkan Pak Moko selaku penjaga sekolah. Nah, kemudian di lingkup yang lain Bapak Ibu ada peran juga koordinasi antara ibu kepala sekolah dengan kelurahan. Otomatis kita bisa berkoordinasi dengan Pak Lurah dan Pak Carik biasanya seperti itu. Nah, kemudian juga ada siapa lagi Bapak Ibu yang bisa menunjang proses pembelajaran ini? Ya, murid. Murid sudah beringat. Terus ada lagi keamanan sekolah tadi Pak Moko. Tetapi
Itu tadi dari aparat. Kemudian kalau dari sisi kesehatan Bapak Ibu, kemarin kan anak-anak juga sudah mengikuti program BIAS ya. Nah itu kan juga ada ya bidan desa dan ya puskesmas. Nah kemudian Bapak Ibu selain itu ada peran dari pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang tentunya selalu memonitoring proses belajar mengajar di SD ini sebetulnya seperti apa. Nah, inovasi yang sudah dijalankan itu seperti apa. Jadi ada peran pengawas sekolah, kemudian ada siapa lagi Bapak Ibu? Ada tingkat kecamatan, berarti ada Pak Camat, kemudian dinas pendidikan yang bisa berperan itu biasanya adalah kepala dinas, karena ada tanda tangan, ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh kepala dinas. Artinya kepala dinas juga berperan di model manusia ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Ya. Jika tidak ada, kita akan berlanjut ke model yang kedua. Jika tadi kita melihat bahwa model manusia itu adalah menjadi model utama, salah satu model utama yang sangat penting. Yang kedua itu adalah model sosial. Model sosial itu adalah investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas itu hidup berdampingan. Artinya ada tujuan bersama, tujuan yang ingin dicapai bersama. Dan tentunya ini ada kesamaan profesi atau hobi. Nah, kira-kira dari model sosial ini kita bisa menarik benang merahnya. Nah, itu salah satunya kalau di guru Bapak Ibu ada kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru itu bisa dimasukkan ke dalam model sosial. Nah, kira-kira selain itu ada apa lagi Bapak Ibu? Interaksi antara orang tua dengan wali murid ketika pengambilan rapor, interaksi antara guru dengan murid ketika proses pembelajaran, interaksi antara kepala sekolah dengan wali murid ketika ada pelaksanaan rapat seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan ya untuk organisasi profesi kita itu ada yang namanya PGRI. Kemudian ada Dharma Wanita atau Tukuri ya Bu ya. Nah, atau mungkin ada yang lain. Nah, dalam model sosial ini kita juga bisa menambahkan hubungan antara sekolah dengan kelurahan selaku kalau TK mungkin yayasan gitu Bapak Ibu, tapi kalau di SD mungkin sifatnya lebih hubungan koordinasi, ada koordinasi tertentu seperti itu. Baik, di model sosial ini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Ya. Baik, terima kasih atas tambahannya Ibu. Di sini juga bisa ditambahkan paguyuban wali murid. Paguyuban wali murid mungkin di kelas masing-masing itu sudah ada di Bapak Ibu, sudah ada grupnya sendiri. Nah itu juga menjadi salah satu model sosial kita. Baik, mungkin kalau di tingkat desa Bapak Ibu, di tingkat desa itu ada yang namanya Posyandu, PKK, seperti itu masih berjalan di sini? Masih, ya. Nah itu kita bisa menambahkan juga di model sosialnya. Loh, bukan di tingkat pendidikan. Baik, walaupun tidak di tingkat pendidikan, namun itu juga berpengaruh terhadap input dari pendidikan itu sendiri. Contohnya jika Posyandu, maka kan ada setiap bulan itu ada monitoring berat badan, kemudian ada vitamin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian di PKK juga demikian. Baik, kemudian kita akan berlanjut ke model politik.
model politik. Jika tadi ada model manusia, dari manusia-manusia itu saling berinteraksi, membentuk hubungan sosial menjadi model sosial. Berikutnya ini adalah model politik. Model politik itu adalah aktivitas demokratis untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan program yang berdampak positif pada murid. Nah, dalam model politik ini tidak hanya terbatas pada partai politik saja, bukan, tetapi lebih ke kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memenuhi suatu kasus tertentu seperti itu. Contohnya, jika di lingkungan sekolah itu otomatis ada yang namanya tata tertib. Nah, tata tertib ini juga merupakan model politik. Tata tertib itu adalah model politik. Mengapa? Karena ada yang namanya kebijakan sekolah yang harus dipenuhi atau harus tertaati oleh warga sekolah. Tidak hanya bagi murid saja, tetapi juga bagi guru. Nah, kemudian juga selain tata tertib di kelas-kelas itu selalu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu pun juga dibuat atas dasar adanya kesepakatan antara murid dengan guru yang bersangkutan. Nah, ini bisa menjadi modal politik Bapak Ibu. Nah, selain itu, kemarin itu karena saya selaku pengurus PIP sekolah ini Bapak Ibu, kemarin itu ada tiga nama anak yang mendapat PIP tetapi bukan dari jalur kementerian, dari jalur partai politik. Nah, kita juga sebetulnya bisa kita manfaatkan karena adanya kedekatan antara wali murid dengan pejabat, misalkan pejabat atau DPR. Nah, itu kita bisa manfaatkan di model politik ini Bapak Ibu. Jadi penerima PIP dari DPR yang mengusulkan DPR ya Bu. Nah, itu. Nah, sebetulnya juga tidak hanya itu saja, kita juga bisa mengusulkan di akta fisik. Kalau dulu di tahun berapa itu sebenarnya juga seorang ini pernah menerima di akta fisik ya Pak Sandojo. Iya, di akta fisik tetapi bukan dari jalur kementerian, dari jalur partai seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita menuju ke model berikutnya. Model berikutnya adalah model agama dan budaya. Model agama dan budaya ini sendiri adalah keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan masyarakat serta pola relasi yang tercipta bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang perencanaan kegiatan bersama. Nah, ketika saya melihat di desa Jeruk Sawit ini sangat potensial deh Bapak Ibu, karena saya melihat untuk mungkin hampir setiap hari-hari tertentu itu ada yang namanya kegiatan bersama Habib itu apa Bu? Ya, ada pengajian, ada hadrohnya seperti itu gitu. Nah, itu masih sangat kental juga dengan warga di Jeruk Sawit ini. Kalau pertama kan di daerah Pesungan ya Bapak Ibu ya. Pesungan, kemudian kemarin juga sepertinya sempat berantai ke daerah-daerah yang ada di sekitar Pesungan. Salah satunya kemarin juga di Karanglo sini juga ada deh. Itu. Nah, kemudian untuk model agama dan budaya, selain itu Bapak Ibu, apakah di sini juga ada tradisi-tradisi tertentu seperti itu? Apa budaya? Untuk tradisi-tradisi yang dilakukan ya, bisa ditambahkan Bu Frida untuk kegiatan Maulid Nabi. Buka bersama, nah itu bisa dimasukkan ke model agama. Nah, kemudian di model budayanya sendiri Bapak Ibu, model budaya. Kalau di tempat saya itu masih ada yang namanya sedekah bumi atau bersih dusun. Nah, kalau di sini juga masih berjalan, Bu. Masih berjalan. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan juga di model budaya sebagai kearifan lokal yang
kita. Minimal anak-anak tahu, walaupun tidak ikut, tapi minimal anak-anak tahu bahwa di tempat kita masih ada budaya-budaya yang bisa dilestarikan. Ada model budaya yang bisa kita uri-uri seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang ingin menambahkan? Jika belum ada, kita akan lanjut ke model berikutnya. Model berikutnya ini adalah model fisik. Nah, ini Bapak Ibu, model fisik itu ketika tadi ada manusianya, setiap manusia atau individu-individu itu membentuk suatu komunitas yang namanya model sosial. Di sosial itu kita ada kebijakan-kebijakan berupa model politik. Nah, sekarang kita masuk ke model fisik. Kalau di sekolah kita, model fisiknya itu bisa berupa bangunan atau gedung atau infrastruktur, sarana dan prasarana, di mana keduanya itu saling mendukung proses belajar atau kegiatan belajar mengajar. Tentunya kita bisa melihat bahwa di sini di SDN 01 Jerosawit ini ada model fisik yang bisa kita manfaatkan, yaitu salah satunya adalah ruang kelas. Ruang kelas yang bisa kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar. Kemudian di sana di sebelah barat itu ada perpustakaan, perpustakaan yang bisa digunakan anak-anak untuk membaca buku, kemudian berlatih tari, itu biasa dilakukan di perpustakaan. Nah, kemudian ada yang namanya ruang kantor guru dan kepala sekolah. Walaupun sebetulnya itu bukan ruang kantor guru dan kepala sekolah Bapak Ibu, tetapi adalah rumah dinas yang dialihfungsikan menjadi ruang kantor guru dan kepala sekolah. Nah, kemudian selain itu ada lagi lapangan. Di sini ada lapangan Jerosawit itu sebelah mana nih? Oh, banyak yang dekat Bu. Oh, itu deh. Lapangan bisa kita manfaatkan untuk proses kegiatan belajar mengajar, juga terutama di maupun olahraga Pak Sarmujo, tetapi jaraknya lumayan jauh. Oh iya, cocok Pak. Berikutnya Bapak Ibu, di tempat kita di Jerosawit miliknya Pak Lurah Widi itu ada kolam renang. Kolam renang itu tuh juga bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu. Misalkan nanti ketika walking class atau ketika jeda semester atau tengah semester kita bisa ke bareng-bareng ke kolam renang. Kita bisa manfaatkan aset, salah satu aset berupa aset fisik yang bisa digunakan untuk tentunya menunjang proses pembelajaran. Bisa dikaitkan juga dengan materi renang ya Pak ya, renang gaya dada, kemudian gaya kata dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu, ternyata tidak hanya terbatas pada ini saja. Model fisik itu jika dikaitkan dengan kesehatan, maka di Bunda Rejo ini ada klinik-klinik yang bisa menunjang. Terus ada juga puskesmas bisa menjadi modal fisik. Nah, itu Pak. PKD. Ya, ada PKD. PKD itu apa Pak? Iya, Pusat Kesehatan Desa. Kalau di sini tempatnya di kelurahan. Ya, di kelurahan. Masing-masing kelurahan pasti ada nih PKD dengan bidang desa. BKD Pak? BKD apa? Nah, berikutnya Bapak Ibu, model fisik di sini kita bisa menambahkan fasilitas-fasilitas umum yang tentunya itu juga menunjang proses pembelajaran. Kalau di tempat kita di daerah Bunda Rejo ini ada yang namanya terminal, sekaligus di sana ada pasar, ada stasiun. Nah, itu bisa dikenakan kepada murid kelas 1 atau kelas 2 atau kelas bawah yang tentunya perlu tahu fasilitas umum di sekitar kita itu ada apa saja. Nah, itu kita bisa menambahkan di model fisik ini. Dari model fisik ini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menambahkan?
Baik, jika tidak ada kita akan lanjut ke model berikutnya. Model berikutnya ini adalah modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan atau alam, yaitu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Nah, kalau di sekitar kita Bapak Ibu, aset berupa lingkungan alam itu bisa berupa lingkungan persawahan, kemudian ada bisa berupa, kalau di Jeruk Sawit itu sepertinya banyak kandang ayam ya Bapak Ibu, kandang ayam atau peternakan. Nah itu kita bisa gunakan, kita bisa tambahkan juga di modal lingkungan alam. Dan ini tentunya juga menjadi salah satu aset yang bisa dibanggakan dari Jeruk Sawit ya Bapak Ibu, karena telur-telurnya saya kira tidak hanya sebatas lokal saja, mungkin ada yang di setor ke daerah Wonogiri, Sukoharjo, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu, di modal lingkungan atau alam ini kita bisa menambahkan selain persawahan, peternakan, ada juga kalau di sini perkebunan tebu ya Bapak Ibu ya. Tebu milik kelurahan, milik desa ya, yang di sebelah lapangan itu ya, milik desa Jeruk Sawit. Baik, mungkin untuk lingkungan alam bisa terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan alam saja Bapak Ibu, yaitu persawahan, peternakan, kemudian ada perkebunan tebu. Atau kalau di sini ada di daerah Mojosongo itu ada taman bermain itu bisa ditambahkan sebagai aset dari modal lingkungan atau alam. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, jika nanti ada tambahan Bapak Ibu bisa sampaikan. Nah kemudian di modal berikutnya atau modal yang terakhir itu adalah modal finansial. Modal finansial ini adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh suatu instansi untuk membiayai proses pembangunan atau kegiatan atau program-program yang ada di satuan pendidikan itu sendiri. Nah, modal finansial itu tidak hanya berupa dana bos saja, tetapi juga berupa tabungan, kemudian ada investasi, hibah, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Nah, di sini Bapak Ibu, modal finansial utama yang ada di suatu instansi pendidikan yang diakui oleh pemerintah itu ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang sekarang namanya berubah menjadi apa ini kan? BOS SP itu apa? Bantuan operasional satuan pendidikan, sekarang namanya BOSP. Nah, dari dana BOS ini kita gunakan untuk kita juga mengalokasikan tidak hanya untuk program sekolah saja, tetapi juga untuk pembangunan fisik sekolah. Kemudian ada sarana dan prasarana yang bisa kita beli dari dana BOS itu sendiri. Namun tidak hanya dari dana BOS saja Bapak Ibu, di setiap kelas itu pasti ada yang namanya kas kelas. Nah, kas kelas itu sendiri biasa digunakan oleh warga kelas itu untuk membeli peralatan-peralatan yang sekiranya diperlukan, yang tidak tercover dari dana BOS. Contohnya adalah untuk membeli air minum, kemudian mungkin pewangi ruangan dan lain sebagainya. Atau bisa nanti digunakan untuk makan bersama di kelas itu. Nah itu nanti atas kesepakatan kelas itu. Nah selain itu Bapak Ibu, di SD N01 Jeruk Sawit itu sudah berjalan yang namanya tabungan siswa, tabungan pelajar, simpanan pelajar. Nah itu sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ini. Nah itu untuk mendukung juga dari program Bupati Karanganyar, bahwa setiap pelajar itu minimal ada simpanan pelajar atau memiliki simpanan pelajar. Nah selain itu Bapak Ibu, kita juga bisa menambahkan dari mungkin ada iuran-iuran wali murid seperti itu yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran atau keuangan sekolah. Nah, mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan
terkait dengan modal finansial ini? Karena di sini ada gaji, maka gaji guru bisa dimasukkan juga. Ada gaji. Atau sumber pendapatan internal dan eksternal itu bisa berupa infak ya Bu Lina. Infak yang ada di SD itu juga sudah berjalan. Kemudian misalkan kemarin itu tahun yang lalu itu ada ini cuma Cianjur yang gempa Cianjur. Nah, kita juga menggalang donasi. Nah, mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena saudara-saudara kita di Palestina itu kan ya kita tahu bahwa di sana untuk memperoleh makanan pun sangat susah. Banyak anak-anak dan ibu-ibu yang tidak tertolong seperti itu, yang sangat susah, sangat memprihatinkan seperti itu. Mungkin ke depan kita bisa galang dana untuk berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Nah, mungkin di modal finansial cukup itu Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Monggo kami silakan. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekolah yang dihormati, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, Bapak wali murid SD Indonesia yang berhormat. Ini berbagai masalah yang modal finansial ini dalam kali mendukung kemajuan sekolah. Nah, ini di pasangan ini mungkin positif. Karena juga materi dari Mbak Mary juga mungkin ada keterkaitannya. Kalau nanti sambung itu bisa Ya, langsung ke awal. Terus ini babakan masalah kemajuan sekolah di sawit itu pesan dan pesannya pun Bapak penilai ini wes di Indonesia nggak apa-apa, kualitasnya kuota. Nah itu gitu. Dengan campur Presiden Bang, penanganan ini dengan campur Presiden Bang. Terus nama itu putra putri panjenengan yang dipersilakan untuk ini itu persana mengkene pindah enten SMP sing waktu kutha boten gumun pripun wah nah kok ini SMP nek gambar hidup nah ternyata jenenge gambar hidup itu kan desa ora dadi kekean kalau sampeyan kemarin para wali murid, bapak-bapak, ibu wali murid, pripun kersane menika putra putri panjenengan kula sami mengenyam pendidikan wonten mriki supaya saged maju dalam bidang IT maupun bidang teknologi sekalipun. Kalau terus sedaya menika sudah menggunakan nama digital standard. Bahwa yang di Indonesia ini itu nek dengan presani itu enten kegilaanipun menika playere namung setunggal niku namanya nopo proyektor LCD proyektor niku namung setunggal sementara niku kelasnya niku enten 1, 2, 3, 4, 5 lalu ngomong gadah 3 ngoten tak kira nipun lagi sae. Ini satu bungkusan. Makanya sekaligus beli 2 ya rada. Ya.
Kalau semua kalau ini dilepas mungkin mawon dan sampun mungkin enten diskusi, saya kaitan pun ini kali diskusi, ya. Katakan masalah LCD, itu proyektor, ada sampai dibuat terbatas sarangan, khususipun ini ya, hadir ini Bapak Ibu sila banten iki kita dados penggerak dumateng warga, dumateng masyarakat, masyarakat sedang dalam masyarakat. Pun gerakan yang mereka diusuli sampai kesana berikut caranya supaya anak panjenengan, putra-putri panjenengan yang sekolah ini saged punya pendidikan secara maju. Kalau itu ya, materi sebagai bagian materi yang diskusi. Materi. Bapak Komite sudah memberikan pengantar dan juga masukan informasi kepada kita semua, terkhusus kepada Bapak Ibu wali murid. Nanti untuk tindak lanjut dari apa yang sudah terlaksana kemarin pada saat edukasi, dan nanti sebenarnya itu juga ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Ibu Linda. Artinya modal di sini memang sekolah itu suatu satuan pendidikan itu akan menjadi meningkat kualitasnya jika memiliki modal-modal dasar seperti ini yang bisa terpenuhi. Walaupun tidak terpenuhi 100%, namun kita bisa memenuhi modal-modal aset sekolah ini bisa terwujud di dalam suatu satuan pendidikan, itu akan membawa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di suatu sekolah, dan khususnya di sekolah kita ini di SDN 01 jurusan. Bapak Ibu mungkin nanti untuk apa yang disampaikan oleh Bapak Komite bisa nanti bisa dikupas, bisa didiskusikan, bisa dirembak bersama-sama dengan Bapak Ibu wali murid. Dan ini untuk hubungannya dengan aset dan sekolah di sini, mungkin dari Bapak Ibu punya usulan, mungkin masuk di modal budaya atau agama. Contohnya misalkan Bu, ini di SD ini mungkin perlu diadakan kegiatan-kegiatan kebiasaan yang hubungannya dengan budaya atau agama. Mungkin penjenengan punya usulan apa yang nantinya bisa kami realisasikan untuk anak-anak di sini. Misalkan kebiasaan-kebiasaan pagi, kebiasaan untuk agama misalnya, itu mungkin ada pemikiran, ada usulan-usulan dari penjenengan supaya bisa kami realisasikan sehingga apa yang didapatkan anak itu sesuai dengan harapan orang tua. Atau mungkin juga tentang aset-aset yang modal yang lain nih. Di sini tadi dijelaskan oleh Ibu Ida banyak sekali tentang sosial dan politik misalkan. Nah mungkin di modal sosial Bapak Ibu, dan nanti kesempatan ini nanti di saat nanti selain diskusi tentang tindak lanjut dari akreditasi kemarin, juga mungkin dalam kesempatan ini bisa juga kita bersepakat atau nanti ada suatu kesepakatan dihidupkan, atau mungkin sebelumnya sudah pernah ada mungkin tentang paguyuban wali di kelas masing-masing. Mungkin sebelumnya sudah terbentuk atau belum nih untuk yang sebelumnya, selama sampai sebelumnya. Nah mungkin nanti ini masuk di dalam modal sosial, bisa kita wujudkan modal sosial ini di SD kita ini, mungkin bisa terbentuk paguyuban wali murid per kelas. Nanti itu nanti apa tugasnya, bagaimana? Dan nanti yang menggerakkan di kelas masing-masing dan paguyuban itu. Misalnya mungkin kelasnya misalkan kelas 5 atau kelas 4, supaya nanti suasana kelas itu menjadi lebih nyaman. Misalkan mungkin dari paguyuban bisa ide-ide apa yang harus ada di sekolah atau di kelas, mungkin supaya kelasnya itu bisa lebih asri. Misalnya ide-ide apa yang bisa dimunculkan, seperti itu bisa melibatkan dari paguyuban kelas. Atau jika mungkin ada kegiatan outing kelas seperti mungkin jeda setelah PTS, biasanya ada kegiatan jeda dan outing kelas itu bisa dilaksanakan. Dan mungkin nanti juga keterlibatan dari paguyuban kelas itu
paguyuban wali murid di kelas masing-masing itu bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti apa. Itu hanya pengantar, dan mungkin nanti harapannya itu bisa terbentuk seperti itu, sehingga ada sinergi dari sekolah dan juga dari Bapak Ibu wali murid untuk kebersamaan dan untuk peningkatan juga. Tujuan kita utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan di SD ini. Monggo Bapak Ibu saya aturi untuk memberikan usulan, ide atau apa yang hubungannya dengan model aset sekolah seperti ini. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan usulan. Monggo apa saja yang mungkin hubungannya untuk anak-anak. Misalnya anak-anak saya itu sekolah di sini, harapannya mungkin bisa ada kegiatan seperti ini, bisa ditunjukkan, bisa. Monggo. Usulan dari Bapak Ibu itu sangat membantu sekali. Jadi kami dari sekolah itu menjadi tahu apa yang menjadi keinginan wali murid supaya nanti bisa terwujud, dan tentunya kalau kita bisa realisasikan bersama-sama tentu akan menjadi lebih baik lagi. Monggo, saya waktu sepenuhnya saya akan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan usulan-usulannya. Apa saja usulannya tentu menjadi hal yang baik bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya perwakilan dari wali murid kelas 3 Ananda Rifki. Di sini cuma menyampaikan sekedar usul, cuma menanyakan saja. Ini di sekolah di sini kan hanya mempunyai LCD 1 itu. Cuma itu kadang kan kemarin ada kegiatan, kemarin kita pinjam ke sana ke sini, pinjam ke sekolah sana, terus pinjam ke kelurahan, pinjam kemana-mana. Terus untuk mencukupi kebutuhan LCD dari kemarin dari perwakilan murid kemarin kita cuma usul itu kalau misalkan dari kelas 1 sampai kelas 6 kita urunan uang kas itu nggak semua, maksudnya separuhnya kita belikan satu LCD saja untuk tahun ini. Itu kira-kira wali muridnya setuju untuk membantu. Soalnya kan kalau di sekolah SD negeri itu emang riskan untuk meminta ataupun memungut biaya apapun. Soalnya pasti kalau kalau misalkan wali muridnya ada yang nggak suka, biasanya dia kegiatan ini bisa sampai ke dinas. Takutnya kan yang sekolahnya juga yang nggak bagus. Cuma di sini karena ada paguyuban ini, terima kasih sekali Bu. Mungkin kita bisa memberikan fasilitas, walaupun fasilitas yang tidak di-cover dari dana BOS. Misal kayak LCD mungkin bisa tercover, tapi untuk beberapa tahun kemarin mungkin nggak bisa tercover soalnya mungkin ada kegiatan yang lain gitu. Ini kalau misalkan dari wali murid setuju, itu kira-kira kita beli sesuai dengan budget saja, nggak perlu yang mereknya apa gitu Pak. Mungkin soalnya kan tasnya kelas mungkin nggak seberapa. Terus sama itu Bu, kalau jeda habis ujian itu ujian UTS atau habis kenaikan kelas itu kami sebagai wali murid ada kegiatan yang menunjang. Contohnya ya kegiatan kita pergi ke museum, atau kita orientasi ke renang, atau kita ke peternakan atau pesawahan, mungkin bisa mengajarkan anak-anak tentang alam. Mungkin ya itu dulu untuk bagi saya gitu. Tapi kalau bagi wali murid lain mungkin ada yang lain, monggo. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Komite, Bapak Sumarjo yang tadi sudah menyampaikan sedikit usulan, kemudian dari Ibu Veronica dan Bunda Rifki. Terima kasih atas masukannya seperti itu. Nah, di sini saya juga selaku guru kelas 5
Yang pertama, ketika memanfaatkan LCD proyektor, itu memang hanya bisa dengan laptop Bulina saja. Memakai laptop saya, memakai laptop Bapak Ibu guru yang lain itu tidak bisa begitu. Karena di sini memang colokannya itu berbeda. Memang ini laptopnya laptop lawas, laptop lama, jadi memang dulu itu masih bisa, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, karena laptop sekarang ini kan kecil-kecil, tipis-tipis Bapak Ibu, sehingga tidak ada lagi colokan yang seperti ini. Saya juga sudah membawa kabel HDMI seperti ini, namun juga tidak mau menyambung dengan LCD kita ini Bapak Ibu. Nah, kemarin sedikit cerita ketika visitasi akreditasi, kita memang memerlukan 3 LCD Bapak Ibu. Seperti yang Bunda kita disampaikan, kita juga meminjam dari SD Negeri 2 Jeruk Sawit, kemudian kita pinjam dari sekolahnya Bu Vero, sekolah yang dulu, kemudian kita juga meminjam dari kelurahan seperti itu. Dan memang untuk LCD ini sangat bermanfaat sekali untuk menunjang proses pembelajaran kita. Sayangnya hanya ada satu yang bisa dibawa ke kelas-kelas. Ya, hanya ini bergantian setiap kelas seperti itu. Nah, nanti misalkan ada usulan dari Bapak Komite, dari Bapak Ibu wali murid, dan mungkin nanti ada kesepakatan yang berkaitan dengan pemenuhan aset atau LCD proyektor ini, jadi kami sangat berterima kasih seperti itu. Dan untuk yang kedua tadi berkaitan dengan program sekolah, yaitu berkaitan dengan jeda PTS atau jeda semesteran seperti itu, ketika nanti kita akan mengadakan kegiatan outing class atau kegiatan yang lain, misalkan boleh tamu ke tempatnya Pak Midin, nanti kita bisa komunikasikan dengan wali murid dan dengan ibu kepala sekolah. Ini kalau dari saya seperti itu Ibu, terima kasih. Mungkin dari ibu kepala sekolah dan Bapak Komite juga ingin menambahkan ya. Ya, Bapak Nuwun, tadi sudah ada usulan dari Ibu yang memberikan masukan, khususnya untuk yang pertama saya menanggapi tentang LCD. Memang kondisi di sini memang seperti itu, dan LCD yang kita punya adalah LCD yang mungkin speknya sudah lama, sehingga tidak bisa masuk di spek laptop yang sekarang ini dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Nah, mungkin ini menjadi catatan bagi kita semua, dan ini nanti yang kita bisa sepakati bersama bagaimana jalan keluarnya untuk mengenai hal ini, karena memang itu sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dengan LCD, guru yang pertama, guru bisa lebih mudah dalam memberikan pembelajarannya. Yang kedua, lebih menarik dengan anak-anak. Anak-anak pasti akan lebih tertarik, lebih menyenangkan belajar jika guru memberikannya dengan metode dengan IT seperti ini, karena nanti bisa menampilkan gambar-gambar, PPT yang bisa mereka lihat dan lebih menarik daripada hanya mengajar dengan buku dan papan tulis dengan spidol. Itu memang kalau dengan LCD akan lebih menarik. Banyak hal yang bisa dilakukan bila ada sarana prasarana itu, dan itu jelas akan bisa meningkatkan kualitas dan juga mungkin mutu pendidikan dan prestasi anak tentunya itu akan lebih baik lagi, karena mereka pasti dengan belajar yang menyenangkan pasti mereka juga akan lebih bersemangat. Ini memotivasi mereka juga di dalam belajar. Dan ini nanti mungkin bisa kita sepakati bersama, nanti bisa dipandu oleh Bapak Komite di dalam kesepakatan itu. Kemudian yang kedua tentang juga outing kelas, ya memang betul sekali Bu, itu memang sangat perlu nih. Apalagi di sini ada perwakilan murid, seneng buatan kalau outing kelas, seneng buatan. Maunya apa kalau outing kelas? Outing kelas tahu kan kegiatan di luar kelas waktu jeda. Maunya apa? Kalian maunya seperti apa kalau outing kelas? Pengennya seperti apa? Apa berenang? Apa kunjungan itu bisa mungkin kita manfaatkan di sini, kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Mungkin ke peternakan, Bu, masa ke peternakan nanti yo bau dan sebagainya.
Oke, sumber belajar untuk kalian bagaimana tuh caranya beternak ayam. Nanti entah suatu saat nanti ketika kalian sudah dewasa ingin usaha ayam dan menjadi pengusaha ayam yang sukses. Terjadi kemungkinan bisa terjadi tidak? Bisa kan? Nah seperti itu sumber belajar untuk kalian. Nah ini seperti itu yang diinginkan atau diusulkan oleh Bapak Ibu Wali murid tadi seperti itu. Dan ini mungkin nanti bisa direalisasikan ya. Yang penting ada komunikasi yang jelas Bapak Ibu dari wali murid dan juga sekolah tentang nanti kegiatan-kegiatan, karena tentu outing class ini untuk pelaksanaannya juga butuh pembiayaan seperti itu. Tapi itu kegiatan yang penting sekali. Outing class juga selain membuat rasa jenuh anak-anak untuk belajar terumus di dalam kelas, kalau misalkan ada kegiatan outing class selain belajar juga mungkin bisa refreshing dengan lingkungan di luar yang mereka bisa lebih nyaman nanti. Itu saya rasa itu tambahan saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Jadi ada yang kesulitan kurang-kurangnya kemarin setelah modal fisik. Jadi sekolah ini butuh keamanan, pemantau keamanan itu saja ya. Pemantau keamanan itu ngomong mengatur satu contoh yang tengah. Terus di bidang kualitas pendidikan anak di bidang agama, yaitu dari pihak komite guru relawan paling betul anak-anak itu dikasih laporan, kalau tidak ya setengah juz 30 hafal setengah surat, atau ya kalau bisa juz 30 hafal semua. Oke, betul ngomong walaupun sekolah SD tapi rasa NI, terus kajian dokter kalah kali NI. Pergi perhatian mereka di mata putra putri panggilan mereka saat itu di bidang teknis. Betul ya? Terima kasih Bapak, dan ini menjadi PR untuk kita nih Bapak Ibu yang di sekolah, Bapak Ibu guru. Ya, ini setuju nih Bapak Ibu untuk kegiatan agama di sini nih, karena itu saya rasa juga sangat penting sekali. Tujuannya untuk melandasi anak-anak didik kita ini dengan budi pekerti, dengan religi yang kuat. Saya yakin juga nanti bila terlandasi, dilambari dengan budi pekerti, karakter religi yang kuat, anak-anak tentu akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, sesuai dengan harapan kita, visi misi kita sekolah ini mewujudkan siswa atau peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur, juga sesuai dengan tujuan pemerintah di dalam menggalakkan pendidikan yang pelajar Pancasila ini. Kita wujudkan betul-betul nanti di sekolah kita ini. Tentu ini nanti kerjasama, monggo Bapak Ibu guru di sini, Bapak komite, Bapak Ibu wali murid juga mengharapkan, menghendaki untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan religi yang lebih banyak lagi. Dan nanti ini menjadi PR bagi kita. Saya selaku penanggung jawab di sini dan juga Bapak Ibu guru selaku pelaksana juga. Mari kita sama-sama untuk nanti kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan yang membawa dampak yang baik bagi anak, sehingga anak memiliki budi pekerti yang luhur, berperilaku yang baik. Tentu tidak akan kita menekan kenakalan-kenakalan remaja. Nanti kan ketika mereka sudah lulus akan masuk ke masa remaja, itu masa yang rawan dengan pengaruh-pengaruh dari luar, itu menjadi masa-masa yang rawan. Dan di sini perlu ada pembekalan atau kita memberikan religi ini supaya menguatkan akhlak dari anak-anak kita ini, menjadi anak-anak yang punya akhlak yang mulia, berbudi pekerti yang luhur, taat beribadah, dan tentu akan menjadi anak yang baik, soleh dan soleha. Itu harapan kita semua. Itu. Monggo ya Bapak Ibu sambil disandi, monggo didahar apa yang sudah tersedia sampai lupa, monggo diaturi. Monggo Bapak Ibu, kita ini diskusi
diskusi, tapi monggo kita juga suasananya santai-santai nih, pindah deh. Kita tidak perlu terlalu sepaneng, tapi yang penting kita bisa berjalan dengan lancar. Ada usulan, ada tanggapan yang nanti untuk kebaikan kita semua. Begitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada usulan lagi? Silakan. Ada tanggapan dari Bapak Ibu guru mungkin untuk menanggapi. Monggo. Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memastikan saja, jadi ada usulan dari Bunda Mas Rifki untuk usulan LCG tadi bersumber dari kas kelas yang saya tanyakan, yang biar tidak ada miskomunikasi antara wali murid dan wali kelas. Yang dimaksudkan itu apakah benar kas kelas, apa iuran dari paguyuban wali murid seperti itu Ibu? Kalau dari wali murid paguyuban wali murid tidak keberatan ini, Bu, karena kalau keberatan kita hanya kas kelas. Cuma kalau misalkan dari wali kelasnya itu dipakai dipakaikan itu nggak apa-apa. Jadi benar yang tadi disampaikan itu maksudnya kas kelas benar ya? Ya, tadi saya sedikit kaget itu. Jadi, mungkin sampai itu dulu, nanti kita dilanjut lagi, atau mungkin Pak Andi mau menambahkan. Sepertinya juga kaget tadi kok dari kas kelas seperti itu. Karena kas kelas itu kalau menuju ke sana kayaknya jawabannya. Karena itu kan kurikulumnya kita merdeka wali kelas 2, ya mungkin di sini ada 2 wali murid saya kelas 2 itu kegiatan yang di kelas itu meliputi banyak hal Ibu. Kalau seminggu yang kemarin itu saya tawarkan 1 minggunya itu hanya 1.000. Nah itu pun saat setelah akreditasi ya Bapak Ibu, itu memang disarankan, diwajibkan lah tanda kutip itu setiap kelas itu paling tidak itu ada yang namanya itu air minum galon, jadi pengadaan galon. Itu belum lagi nanti ada kegiatan P5, baik itu kalau yang di kelas 2 itu menangkap, antar lagi nanti ada kesenian atau potong-potong atau beli kertas lipat atau apalah. Nah, itu kalau menuju ke SCG nanti sepertinya tidak sampai, malah kejauhan Ibu. Ya, apalagi ada banyak beberapa siswa itu ya bayarnya juga ada. Di kemarin alhamdulillah kesepakatan yang kelas 2 ini saya tawarkan dari 1.000 saya tawarkan ke nambah 1.000 untuk per bulan November Ibu kelas 2 itu 2.000 seperti itu. Itu pun tadi juga anak-anakku galonnya mau habis. Terus gitu karena muridnya juga kelas 2 itu 31 Ibu. Jadi hanya itu saja. Ngapunten kalau ada salah kata, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambah sedikit saja. Mungkin yang disampaikan Ibu Wali kelas 3 tadi itu kan baru usul ya. Untuk pembiayaan nanti akan dibahas paguyuban ya Pak. Jadi untuk pembiayaan pembelian LCD nanti kita serahkan kepada paguyuban. Kalau untuk uang kas otomatis kita tidak mungkin bisa, karena untuk minum air itu amat boros sekali, terutama untuk yang kurikulum merdeka dan kegiatan. Kebetulan untuk kelas 5 sama 6 memang kegiatan belum banyak karena belum kurikulum merdeka. Jadi bulan tahun depan mungkin sudah kurikulum merdeka. Mungkin itu saja.
Kalau untuk kas otomatis nanti tidak bisa untuk pembiayaan SCD. Ini itu saja. Terima kasih. Kalau itu bapak berkata. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang nambah untuk memberikan tanggapan, monggo. Masih ada? Potensi. Ya. Begini Bapak Ibu, untuk hubungannya dengan LCD tadi ya kalau dana itu diambilkan dari kas kelas, rasa itu mungkin tidak bisa, karena kas kelas kan untuk mungkin anak-anak itu perlu apa bisa dicover dari kas kelas begitu. Dan harapan nanti untuk tindak lanjut dari pewujudan sarana prasarana dari rencana awal tadi itu mungkin nanti akan disepakati bersama dengan Bapak Komite dan Panjenengan sebagai wakil dari per kelas. Nanti harapan kami Panjenengan yang diaturi lalu kesini nanti bisa menjadi koordinator di kelas masing-masing. Harapannya nanti kan ada. Tentu tindak lanjut kami adalah rapat wali murid keseluruhan. Namun sebelum rapat wali murid itu dilaksanakan, tentu kami berkoordinasi dulu Bapak Komite dan Panjenengan sebagai koordinator begitu. Nah, ada kesepakatan dulu ono reng-rengan dhisik gitu yang sewu, seperti itu maksudnya. Dan nanti reng-rengan apa? Jalan keluarnya nanti dari mana dananya? Jalan keluarnya nanti kita gotong royong yang seperti apa? Nah itu nanti yang nantinya akan kita bahas bersama, nanti akan dipandu oleh Bapak Komite dan nanti akan jadi kesepakatan kita Bapak Komite dengan koordinator di sini. Dan nanti koordinator tindak lanjut selanjutnya adalah mengundang wali murid semuanya. Seluruh wali murid kita undang bersama untuk menyampaikan kesepakatan ini, dan nanti tentunya Panjenengan yang sebagai koordinator itu bisa menguatkan per kelas supaya rencana itu terwujud. Jadi menguatkan, mungkin memberi motivasi, memberi masukan kepada Bapak Ibu wali murid di kelasnya Panjenengan. Nanti yang kelas 1, koordinator kelas 1 ya nanti menguatkan di Bapak Ibu wali murid di kelas 1 supaya mensepakati, supaya ada kesepakatan dan bisa direalisasikan. Ini Bu, apakah harus saat sekarang ini toh? Tentu tidak Bapak Ibu. Ini nanti kita berproses. Monggo nanti kalau ada kesepakatan, kita nanti tindak lanjutnya adalah rapat wali murid keseluruhan, dan nanti kan berproses. Tidak kok langsung ada kesepakatan suruh nanti iuran sekian terus nanti besok harus ada, kan tidak. Nanti tetap ada proses nanti. Kan orang tua tentu juga mempersiapkan. Dan saya juga orang tua, saya juga punya anak. Mungkin untuk pembiayaan dan sebagainya kan juga butuh waktu. Dan hanya saja kalau sudah ada program, nanti sudah disepakati dan program itu bisa terlaksana, itu memang bagaimana caranya supaya terlaksana. Kami dari sekolah itu tidak kok harus sekarang disepakati besok harus ada terwujud, tidak, semuanya berproses gitu. Dan semua ini kami juga betul-betul keterlibatan dari Bapak Ibu semua dalam menunjang hal ini, karena memang sekolah memang membutuhkan. Dan ini semua untuk putra putri Panjenengan semua, anak-anak kita semua. Kami sebagai guru di sekolah tentu harapannya bisa mengantarkan anak-anak didik ini berhasil, dan Panjenengan sebagai orang tua tentu juga ingin anak-anaknya pun juga mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu Bapak Ibu. Nah itu yang menjadi tujuan kami Bapak Ibu. Dan nanti untuk khusus untuk LCD ataupun ada hal-hal yang lain nanti bisa disepakati bersama Bapak Komite. Itu. Jadi meluruskan begitu Ibu, nanti supaya nanti tidak ada miskomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Nanti dan apa yang dipakai itu nanti biar jelas, biar kita nanti keterbukaan itu sangat penting sekali dan nanti bisa terlaksana dengan baik. Saya rasa itu.
tambahan dari saya, mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan usulan lagi sebelum nanti kegiatan Bu Winda nanti mungkin bisa, kalau masih ada monggo disampaikan, bila tidak mungkin bisa untuk perjalanan nanti dilanjutkan dengan Bapak Komite itu jadi Pak ya, itu masih ada lagi mungkin Bapak Ibu, atau mungkin dari anak-anak ada usulan. Kalian di sini sebagai wakil dari teman-temanmu, ini loh bisa untuk usulan loh, boleh loh usulan kalian pengennya apa itu boleh loh. Ada? Oke, kolam renangnya deket nggak pernah renang juga, nanti jeda kita agendakan, entah nanti bisa outing lah, bisa berenang bisa. Belum pernah sama sekali. Padahal sudah lama nggak ada kolam renang yang dekat ya. Ya, gitu. Oke, nanti bisa ini Bapak Ibu, apa yang diinginkan anak-anak itu bisa kita wujudkan supaya mereka senang sekolah negi, senang ini sekolah yang dicintai. Kalau sudah mencintai sekolah itu pasti akan memberikan yang terbaik, baik dalam segala hal, yang berperilaku, merawatnya, belajar nyaman, begitu ya anak-anak ya. Itu cintai sekolahmu ini sebagai tempat kamu belajar yang mengantarkan masa depan kamu. Itu, ya, itu mungkin kalau tidak ada tambahan saya serahkan pada Ibu Winda. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih juga atas masukan-masukannya. Harapannya adalah tujuh modal utama ini bisa kita maksimalkan, bisa kita gunakan untuk memajukan sekolah ini, kemudian juga tentunya akan berdampak positif pada murid dan bisa menjadikan sekolah yang lebih baik seperti itu. Mungkin kami cukupkan sekian. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Peristiwa aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dilaksanakan pada Kamis 2 November 2023 di SDN 01 Jeruk Sawit dengan menghadirkan 17 orang, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, 6 wali murid, 2 murid, 7 guru kelas atau mapel. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah pertemuan antara sekolah dengan wali murid untuk menyampaikan hasil akreditasi sekolah dan merealisasikan pesan asesor untuk wali murid. Kedua, perasaan. Saya merasa senang dan bersyukur bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, murid dan wali murid untuk membahas pemetaan aset sekolah. Dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat merealisasikan 2 LCD proyektor, 1 LCD dari wali murid, 1 LCD hibah dari Bapak Midi, Kepala Desa Jeruk Sawit. Dengan adanya realisasi ini dapat menambah semangat murid dalam belajar dan guru dalam mengajar, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Ketiga adalah pembelajaran. Modul 3.2 membuat saya semakin memahami 7 modal utama aset yang terdiri dari modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, lingkungan alam, fisik, dan finansial. Hal ini mengajarkan saya mengenai pentingnya menjaga komunikasi antara sekolah dengan seluruh warga sekolah. Dengan adanya hubungan yang harmonis, tentunya dapat memaksimalkan potensi-potensi dan modal aset yang ada di sekolah. Penerapan ke depan yang akan saya lakukan adalah mengubah mindset menjadi pengembangan komunitas berbasis aset, Asset Based Community Development atau ABCD, untuk mengoptimalkan apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat murid, serta memaksimalkan penggunaan 7 modal utama aset yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.